Jumpa lagi di Autofocus Channel. Kali ini kita akan mereview Toyota Calya tipe G tahun 2017. Sedikit bercerita tentang sejarah munculnya mobil Calya ini di Indonesia. Mobil Calya ini di Indonesia muncul pertama kali dikarenakan waktu itu Toyota Avanza sih, imbas dari Toyota Avanza yang semakin mahal. Sedikit cerita soal Toyota Avanza. Toyota Avanza tahun 2003 pertama kali keluar di Indonesia, harganya itu yang tipe E 89 juta dan yang tipe tertingginya G 99 juta. Nah, pas tahun 2016 dan 2017, Toyota Avanza harganya melambung tinggi sekali. Yang tipe E tipe terendahnya harganya 178 juta, yang tipe G 211 juta dan tipe tertingginya Veloz di 226 juta. Dari situ, Toyota menjawab tantangan kebutuhan masyarakat Indonesia tentang mobil 7-seater bermuatan banyak dengan harga yang terjangkau. Akhirnya, Toyota mengeluarkan mobil Calya ini dan juga Daihatsu mengeluarkan Sigra. Informasinya adalah pertama kali Toyota keluar tahun 2016, Toyota Calya ini keluar tahun 2016, harganya itu di 129 juta untuk tipe E manual dan untuk tipe tertingginya yaitu G di harga 150 juta dan itu sudah ada transmisi matic dan juga transmisi manual untuk Calyanya. Beda di sebelah kembarannya, Daihatsu Sigra, dia punya mesin ada 1000 dan 1200 cc. Kalau untuk Calya hanya tersedia mesin 1200 aja. Mesinnya, Toyota hanya menyediakan satu tipe mesin, yaitu 3NR VE 1200 cc untuk Toyota Calya ini. Dan tersedia dua transmisi ya. Yang pertama ada transmisi manual 5 percepatan dan juga transmisi matic 4 percepatan. Beda di saudaranya di kembarannya, si Sigra. Sigra itu punya 1000 cc dan juga 1200 cc dengan transmisi manual dan matic. Nah, selanjutnya kita mau bahas bagian depan dari si Toyota Calya ini. Untuk logonya memang waktu itu kan ada keluar LCGC, jadi dia nggak boleh pakai logo brand ya. Jadi akhirnya dengan waktu itu karena ada program LCGC di Indonesia, peraturannya, regulasinya akhirnya harus menggunakan logo-logo yang berbau Indonesia banget. Nah, selanjutnya di bagian grill tengah dia udah chrome. Ini ada kisi-kisi udara untuk ke mesin. Lampu dia masih menggunakan lampu biasa, masih menggunakan bohlam biasa, belum ada LED. Berbeda dengan yang facelift-nya di tahun 2019, si Calya facelift itu sudah menggunakan bohlam LED. Nah, kalau untuk yang masih tahun lama ini yang belum facelift, bohlamnya masih menggunakan bohlam halogen biasa, desain lampu senja maupun di lampu utamanya. Dan untuk yang tipe tertinggi yang G, dia sudah disematkan juga fog lamp. Berbeda dengan yang tipe terendah di tipe E belum ada fog lamp-nya ya teman-teman. Dan di sini juga ada sedikit list chrome untuk membuat bumper depannya, bagian depannya sedikit lebih terlihat mewah. Untuk bagian depannya ya so-so lah, aman dan terlihat cukup. Selanjutnya kita mau bahas sampingnya. Dari mobil ini sampingnya ya namanya waktu itu Toyota mengeluarkan mobil ini untuk mobil yang harga terjangkau ya, mobil ini nggak ada modifikasi apa-apa atau nggak ada hiasan apa-apa ya, biasa aja cukup. Tapi untuk fitur safety-nya diperhatikan dari si mobil Calya ini yaitu dengan adanya sandi spion, karena ini fungsinya adalah ketika ada motor dari samping yang kita mau belok dan dia bisa ngeliat bahwa kita sedang ingin belok, makanya ada sandi spion. Ada logo dual VVTi. Oh tadi lupa disampaikan juga untuk mesinnya dia udah dual VVTi, jadi otomatis mobil ini sangat irit sekali bahan bakarnya, jadi memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia tentang mobil terjangkau, muat banyak dan juga irit. Untuk samping sudah ini hand gripnya biasa, hand gripnya sangat biasa sekali, hand grip belakang sama biasa sekali dan cukup lah. Oke, selanjutnya kita akan bahas velgnya. Velgnya itu punya profil ban 175/65 R14. Dan untuk pengeremannya, yang bagian depan dia itu sudah menggunakan cakram, tapi yang bagian belakang masih menggunakan tromol biasa. Oh ya, mumpung lagi di bagian ban, kita akan bahas shock breakernya. Mobil ini kelemahannya terkenal adalah shock di belakangnya. Ketika muatannya full, mobilnya tuh ambles. Nah, tapi itu sudah diperbaiki oleh Toyota di tahun 2019 di facelift. Katanya yang bagian belakang itu sudah nggak terlalu ambles lagi ketika muatannya penuh. Tapi akhirnya jadi mengorbankan kenyamanan, yaitu shock breaker belakang lebih tinggi dan shock breaker belakangnya terasa lebih keras. Selanjutnya kita mau bahas bagian belakang dari Toyota Calya ini. Untuk bagian belakangnya, Toyota Calya ini termasuk bisa dikategorikan lengkap. Kenapa lengkap? Dia sudah ada wiper yang pertama. Dia juga sudah ada untuk airnya. Tapi dia belum dilengkapi dengan rear defogger belakang, jadi masih ada kemungkinan ketika hujan kacanya akan embun. Untuk bohlam belakangnya,
lampu mundur, lampu belakang, dan lampu rem itu semuanya masih menggunakan bola biasa dan belum ada disematkan LED di Calya ini. Kemudian untuk garnisnya dia ada aksen chrome di sebelah sini. Dan untuk fitur keamanannya ketika kita sedang parkir dia sudah disematkan sensor parking 2 titik. Ini lumayan aman. Dan satu lagi, oh iya, dia juga ada antena untuk radio ya. Jadi ini antena ini sudah ada dari pabrikan. Dan bedanya si Calya tipe G ini dengan Calya tipe E, tipe terendah, dia itu belum ada yang tipe E garnis lampu seperti ini. Jadi kalau untuk yang tipe E, Calya itu hanya sampai sini aja lampunya. Dia tidak ada garnis seperti ini. Nah, ini bedanya ketika di tipe G. Di tipe G ada tambahan garnis lampu di sini. Oke, selanjutnya kita mau bahas dari interior Calya. Perlu diinformasikan Calya ini transmisinya matic, dia 4 percepatan, dan dia juga ada yang tipe manualnya. Kebetulan yang kita lagi review hari ini adalah tipe maticnya. Pertama-tama kita mau bahas setirnya dulu. Untuk bagian setirnya itu masih biasa aja, karet biasa, dan dia tidak ada tombol-tombol apapun karena maklum mobil ini dibanderol dengan harga yang terjangkau, jadi otomatis nggak akan ada fitur-fitur yang berlebihan di setirnya. Untuk setirnya pun dia belum ada tilt atau teleskopik, setirnya itu fix, seperti ini nggak bisa berubah. Nggak ada tilt dan teleskopik. Jadi mobil ini setirnya masih fix kayak gini aja. Selanjutnya untuk tipnya itu biasa banget. Nggak ada layar LCD dan lain-lain. Nah mungkin di yang facelift 2019 itu baru dia ada layarnya. Nah tapi untuk yang tipe ini dia belum ada layarnya. Dan tapi tipnya udah lumayan lengkap karena dia juga udah ada fitur Bluetooth dan juga USB serta fitur aux juga. So untuk connect ke handphonenya juga gampang. Untuk AC-nya basic banget AC-nya. AC-nya itu ada fan dan juga kecepatan si freonnya mau kenceng atau mau pelan freonnya, dan dia udah ada arah semburan. Tapi mekanikal banget ya, nggak pakai tombol otomatis sama sekali, masih manual biasa. Tapi untuk harganya dan untuk mobil keluarga dengan harga 150 jutaan ini udah termasuk lengkap ya teman-teman. Untuk bagian AC termasuk lengkap, ada AC satu di sini, dan di sini juga ada. Di situ juga ada di bagian penumpang, dan dia untuk fitur keselamatannya dia udah keren banget. Dia udah disematkan dual airbag di kiri di kursi penumpang dan juga di kursi driver. Dia udah ada airbag. Jadi untuk fitur keamanannya bisa direkomendasikan ya teman-teman. Ada 2 airbag soalnya. Selanjutnya kita akan bahas untuk spionnya. Dia masih, tapi untuk settingnya bisa dari dalam otomatis. Tapi untuk retracknya masih manual dari depan, dari luar. Nah bedanya dengan yang Calya facelift 2019, dia sudah bisa auto retract dan setting semuanya dari dalam. Itu perubahannya di facelift yang tahun 2019. Untuk bahan kulit joknya, ya mobil pada umumnya yaitu masih menggunakan bahan fabric biasa. Dan dia kelebihan ini, ada kelebihan sih di mobil murah ini, ada kelebihannya. Yaitu mobil murah ini kelebihannya adalah dia ada, ini bisa dilipat dan bisa diginiin, diturunin. Nah ini fungsinya untuk hand rest sih. Karena dia matic juga, jadi kita walaupun pendek tapi paling nggak tangan kita bisa menyangga. Bahkan ini di Avanza aja belum ada fitur kayak begini. Makanya ini termasuk lumayan lah, keren. Untuk rem tangannya, untuk handbrake-nya dia beda mobil-mobil lain. Dia tuh memang sensasinya seperti sensasi pesawat gitu. Untuk pesawat, throttle pesawat kan seperti ini ya. Ini nggak tahu Toyota kenapa membuat seperti ini. Yang jelas ini beda daripada mobil-mobil lainnya sih. Gitu aja. Untuk ruang penyimpanannya lumayan banyak. Di sini ada ruang penyimpanan. Satu di sini, satu di sebelah sini, di sebelah sini, dan juga dia juga ada untuk penyimpanan card holdernya di sini. Jadi kalau kita punya kartu tol bisa kita taruh sini. Dan dia di tengah sini tuh bisa bolak-balik gitu, kosong. Kan kalau kayak Avanza kita ambil contoh, dia kan ada penghalang segini. Nah kalau ini dia nggak ada, kosong gitu, karena dia punya persneling adanya di sini. Itu membuat ini jadi ruangnya kosong. Ini untuk penyimpanannya nggak soft touch, biasa aja. Ya jangan berharap soft opening karena mobil ini mobil entry level ya waktu itu jatuhnya ya. Untuk kaca belakangnya dia belum dynamic view ya, jadi ini belum otomatis. Jadi ketika kita ada yang short dari belakang lampu silau, kita belum bisa otomatis merubah arah. Jadi kita harus arah manual. Dan di sini ada lampu biasa standar banget, dan di sini ada sun advisornya. Ada kacanya, keren sih ada kacanya walaupun nggak ada lampu. Yang penting udah ada kaca, itu udah bisa ngaca lah. Udah oke banget lah untuk mobil entry level kayak begini. Untuk instrumen clusternya dia biasa aja, cuman ada RPM dan juga kecepatan kilometer per hour. Dan untuk LCD-nya kecil aja, dia untuk bahan bakar, odo, trip, dan jam. Jadi ini memang sangat basic sekali.
Namanya juga mobil ini mobil entry level ya, mobil murah tapi dengan kapasitas muatan banyak dan harga 150 jutaan, kita nggak bisa berharap banyak lah pada instrumen klasternya. Selanjutnya di bagian tuas wiper, dia ada intermittent tapi nggak ada berapa detik, dia cuma ada slow, agak cepat dan cepat. Dan untuk lampunya dia belum ada otomatis sama sekali, lampunya semuanya basic, biasa aja, konvensional biasa, jadi nggak ada fitur yang berlebihan di dalam mobil ini. Tapi untuk kacanya empat-empatnya sudah otomatis dan hanya ada auto di bagian drivernya aja. Untuk yang kiri dan belakang masih biasa aja. Dan untuk pintunya ini masih hard plastik biasa dan nggak ada aksen apapun, nggak ada warna apapun, ya hitam biasa. Dan tapi ada sedikit aksen chrome untuk pembukanya, tapi sisanya ini biasa banget, ini basic banget. Dan ada speaker juga di bawah, ya speakernya so-so banget sih, tapi paling nggak udah ada. Dan ada cup holder juga di sini 2. Kalau untuk akomodasi mobil ini sangat mencukupi sekali ya untuk akomodasi, tapi ya memang kita nggak bisa berharap lebih pada mobil ini. Intinya mobil ini adalah layak dan cukup untuk masyarakat Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya ya lumayan nyaman ya, tapi dia sudah ada 3. Untuk sandaran kepalanya udah ada 3, which is ini kalau ketika untuk 3 orang, jadi semua kepalanya terakomodasi dengan baik. Safety beltnya juga sudah ada 3 titik, dan dia untuk bagian belakang, nah di Calya ini dia nggak punya double blower, jadi yang di depan ada AC, di belakang juga ada AC-nya. Dia itu punya namanya air circulator. Nah fungsinya air circulator ini adalah menarik hawa AC dari depan, kemudian AC-nya bisa teralirkan lewat sini. Jadi ini bukan AC ya teman-teman, ini air circulator. Jadi dia cuma bisa menarik udara AC dari depan yang kemudian akan antarkan ke belakang. Jadi gitu, bukan blower AC yang kayak mungkin ada di Avanza atau di Innova. Nah ini hanya berfungsi menarik udara dari depan. Jadi ketika AC depan mati, ini nyala, jadi tidak akan keluar hawa dingin. Ini hanya keluar angin biasa aja gitu. Nah untuk akomodasi di belakang, dia ada cup holder 1 di pintunya, cup holder 1 aja. Kacanya juga sudah otomatis di bagian belakang sama. Ini juga untuk hand gripnya sudah fix. Dan dia itu untuk kursi belakangnya bisa di-adjust. Bisa di-adjust maju mundur ya teman-teman. Ini sudah ada adjustnya. Nah, sudah ada adjustnya maju mundur. Ini masuk keren. Dan ini untuk tadi posisi berkendara saya di depan dan saya duduk di belakang. Masih ada space di bagian dengkul. Masih aman banget space-nya ya. Masih cukup sekali space-nya. Jadi untuk space kayaknya ya so-so lumayan. Nggak sempit, nggak terlalu luas juga. Dan di bagian belakang juga ada akomodasi, yaitu power outlet charging. Di depan tadi ada power outlet, di belakang juga ada power outlet. Di sini, bagian sini teman-teman. Di pintu belakang, oh ya di pintu belakang juga ada speaker ya teman-teman. Speakernya ya lagi-lagi so-so, tapi yang penting ada daripada nggak ada sama sekali. Dan untuk bagian belakang saya rasa cukup. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian belakangnya. Mudah saja masuknya. Wow, ternyata untuk bagian belakangnya asik juga. Ini masih ada jarak loh kaki saya di belakang. Walaupun ini seat ketiganya. Dan di belakang ini akomodasinya termasuk lengkap ya. Di sini ada cup holder juga, ada untuk penyimpanan dan ada untuk kepala juga. Ini lumayan berfungsi ya. Tuh. Jadi bisa untuk nyender. Lumayan berfungsi, dan ada 2 karena memang direkomendasikan untuk 2 orang, walaupun banyak warga Indonesia banyak juga yang di belakang tuh bertiga. Tapi harusnya mobil ini di belakang untuk 2 orang aja. Nah ini kenapa joknya warna hitam? Karena ini joknya udah dilapis kulit. Warna aslinya adalah coklat. Seperti yang di depan, yaitu bahannya masih fabric. Kira-kira kayak gitu, dan dia ada safety belt juga 3 titik. Jadi untuk fitur keselamatan dan fitur keamanan, mobil ini direkomendasikan. Oke, kira-kira kayak gitu aja review Calya tahun 2017 tipe G ini. Semoga bisa jadi referensi teman-teman yang lagi cari mobil dengan budget minim. Oh ya, informasi aja, mobil ini secondnya harganya dari 100 jutaan sampai 120 juta, tergantung kondisi dan tahun ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So, thank you and enjoy the review.